Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO GTRA. Nah, jadi GTRA ini sebenarnya udah didirikan dari tahun 2005 ya. Dan waktu berdiri, sebenarnya GTRA ini memulai bisnisnya itu di bidang distribusi produk fast moving consumer good di Jakarta. Namun seiring berjalannya waktu, di tahun 2012 GTRA ini memulai bisnis transportasi dengan brandnya yaitu Graha Trans. Nah, jadi untuk layanan dari GTRA ini hanya ada dua ya Sobat Maya. Yang pertama adalah penyewaan kendaraan yang termasuk dengan sopir. Lalu yang kedua adalah penyewaan kendaraan lepas kunci. Nah, jadi untuk kendaraan yang disewakan oleh GTRA ini itu ada macam-macam ya, dari truk, mobil box, hingga ke mobil Avanza. Nah, untuk pelanggan dari GTRA ini juga diisi nama-nama besar juga ya Sobat Maya. Ada Mayora, ada Si Cepat, dan juga Asa nih, Adi Sarana Armada. Nah, untuk kontribusi dari Mayora Group ini lumayan besar ya kepada GTRA, itu sebesar 25,38%. Lalu untuk pemegang saham dari GTRA ini hanya ada 4 ya Sobat Maya, yaitu ada PT Adika Eka Putra dengan kepemilikan 43,68%, lalu ada PT Trimulti Adinata Perkasa dengan kepemilikan sebesar 43,68%, lalu disusul dengan Ardi Supriyadi dan juga Roni Senjaya. Nah, di IPO-nya GTRA ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan semenjak GTRA ini listing di bursanya kita. Lalu kita beralih ke kinerjanya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, namun kalau misalnya kita lihat dari laba bersihnya, kalau misalnya kita lihat di tahun 2019, itu pendapatannya 116 miliar dan menghasilkan laba bersih sebesar 7 miliar. Di tahun 2020, walaupun pendapatannya naik, tapi laba bersihnya malah sedikit turun ya Sobat Maya. Nah, sebenarnya hal ini bukan karena pandemi COVID ya, karena GTRA ini ternyata di waktu pandemi COVID itu nggak terlalu terpengaruh. Tapi yang menjadikan laba bersih dari GTRA ini sedikit menurun itu adalah beban keuangannya yang meningkat lumayan. Hal ini berarti liabilitas dari GTRA itu masih diisi oleh hutang berbunga yang lumayan tinggi ya, malah terjadi peningkatan dari tahun 2019. Nah, di tahun 2021 kita bisa lihat pendapatannya juga naik, tapi laba bersihnya hanya naik sedikit. Dan di tahun 2022 pendapatannya juga masih bertumbuh dan laba bersihnya juga lumayan bertumbuh ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita lihat beban keuangannya ini, ya ini lumayan mempengaruhi profitabilitas dari GTRA. Lalu selanjutnya kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 370 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di-store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 150. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO-nya GTRA ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 56,8 miliar. Nah, nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 64,8% atau sekitar 36 miliar itu akan digunakan untuk belanja modal ya, untuk pembelian 38 unit truk. Lalu sisanya sekitar 35,2% itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar dipergunakan untuk belanja modal yang tentu saja akan meningkatkan kinerjanya GTRA di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya GTRA ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode brokernya AI. Nah, AI ini udah sering banget ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Saya udah bikinin listnya di sini, Sobat Maya bisa lihat. Ada yang ARA, ada juga yang ARB nih Sobat Maya. Jadi lumayan bervariasi ya untuk saham-saham IPO yang dikawal oleh AI. Lalu kita beralih ke laporan keuangannya. Dari sisi aset bisa kita lihat ya, terjadi penurunan di tahun 2020, tapi di tahun 2021 dan juga tahun 2022 asetnya kembali meningkat. Sementara dari sisi liabilitas ini terjadi pengurangan di tahun 2020, tapi di tahun 2021 dan juga tahun 2022 total liabilitasnya juga meningkat. Nah, total liabilitas ini itu kan diisi oleh liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang ya Sobat Maya. Nah, di saham GTRA ini itu liabilitasnya lumayan diisi oleh hutang berbunga ya, yaitu hutang bank dan juga hutang pembiayaan konsumen. Makanya kalau kita lihat tadi di laporan laba ruginya, beban keuangan dari GTRA ini lumayan besar. Lalu jika kita lihat dari sisi ekuitasnya ini terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, peningkatan terbesar itu di tahun 2022 ya. Nah, itu karena adanya peningkatan modal dari para pemegang saham. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutangnya,
maka kemungkinan besar GTRA ini nggak akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Lalu kita lihat valuasinya. Nah, ini saya langsung buatin valuasinya di tahun 2022 aja ya, Sobat Maya. Karena GTRA sendiri itu kan range harga IPO-nya itu dari 100 hingga 150. Kalau misalnya nanti GTRA listing di harga terendahnya, yaitu di harga 100, maka PER-nya itu di 12,77 kali dan PBV-nya di 0,76 kali. Nah, ini valuasi yang menurut saya lumayan menarik ya untuk ukuran saham IPO. Lalu jika nantinya listing di harga 100, maka market cap dari GTRA itu akan berada di 189 miliar. Sementara jika GTRA ini nantinya listing di harga tertingginya yaitu di harga 150, maka PER-nya itu akan berada di 19,15 kali dan PBV-nya di 1,23 kali. Dan jika listing di harga tertingginya yaitu di 150, maka market cap dari GTRA ini akan berada di 284 miliar. Dari sisi valuasi, GTRA ini nggak terlalu mahal ya Sobat Maya, masih tergolong standar untuk ukuran saham IPO, malah cenderung agak murah. Lalu ketika kita coba bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis, yaitu BPTR dan juga WH, valuasi dari GTRA ini masih lumayan bersaing ya. Walaupun kalau misalnya kita bandingkan dengan WH ini jauh lebih murah ya secara valuasi. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis GTRA ini masih cukup menarik ya. Pendapatannya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Kliennya juga punya nama besar seperti Mayora dan juga Adi Sarana Armada. Namun yang perlu diperhatikan adalah untuk hutang berbunganya itu cukup besar ya, dan tentu saja hal ini akan mempengaruhi profitabilitas dari GTRA. Kesimpulan yang kedua, valuasi GTRA ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dananya juga cukup bagus, sebagian besar dipergunakan untuk belanja modal yang tentu saja akan meningkatkan kinerjanya GTRA di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya GTRA ini adalah AI. Nah, AI ini cukup sering ya mengawal saham IPO. Secara track record, ada saham yang ditutup ARA, ada juga yang ditutup di ARB. Lalu kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see di IPO-nya GTRA ini. Kenapa saya wait and see? Karena kalau misalnya sesuai jadwal, memang GTRA ini akan listing ya sebelum aturan ARA dan ARB simetris itu diberlakukan. Tapi yang namanya saham IPO kadang kan molor-molor nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya nanti GTRA ini listing di saat ARA dan ARB simetris udah diberlakukan, mungkin saya akan skip dulu nih Sobat Maya. Saya akan lihat dulu perilaku pasar, atau mungkin saya hanya akan ambil sedikit aja di IPO-nya GTRA ini. Tapi kalau misalnya GTRA ini listing sebelum ARA dan ARB simetris diberlakukan, kayaknya saya akan ambil 99 juta seperti biasa sih. Soalnya nggak ada hal yang aneh-aneh sih di IPO-nya GTRA. Ya, mungkin bisa mirip-mirip PTMP lah pada saat listing di hari pertamanya nanti. Jadi, mari kita tunggu aja ya untuk harga final dari GTRA dan juga jadwal pasti untuk listingnya dari IPO-nya GTRA ini. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi, bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO GTRA, pastikan Sobat Maya itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO GTRA. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO GTRA atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.